Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita percaya bahwa Bapak Hendra telah bersama Bapa di surga. Dan kita juga percaya kedamaian hanya ada bersama Bapa. Mari kita kembali angkat pujian nomor 115 halaman 22. Jawaban
hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Dialah Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita. Dia segalanya dalam hidup kita. Mari kita kembali angkat pujian nomor 116. Mari kita bangkit berdiri. Nomor 116. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Benar Dialah Bapa kita dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat
masa almarhum Bapak Indra menuju pemakaman Gunung Gadung. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini juga untuk almarhum sudah mendapatkan bagiannya sesuai iman dan pengharapan Yesus. Di firman Tuhan ini saya akan sampaikan biar menguatkan, menghibur keluarga yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Khotbah pasal yang ketiga ayat 2 yang berkata apa? Lebih baik kita berada di hadapan Tuhan daripada tidaklah orang yang hidup enggak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh pergi ke pesta, tapi lebih baik dikatakan kita berada di dalam Tuhan juga. Karena di tempat inilah kita akan disadarkan, kita akan mengingatkan bahwa satu hari kelak kita pun juga akan sama seperti almarhum yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Khotbah pasal 3 pertama dan kedua, dikatakan apa? Segala sesuatu ada waktu terakhir, ada waktu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap manusia yang sudah dilahirkan di muka bumi satu hari kelak pasti dipanggil oleh Allah yang mengaruniakan hidup ini. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti yang tidak bisa dihindari oleh siapa juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan cara apa Tuhan memanggil kita tidak tahu. Ada yang berlama-lama dan sakit penyakit, ada yang seketika juga. Karena saya punya teman lagi teleponan tiba-tiba dia terjatuh. Bapak Ibu yang Tuhan panggil setiap manusia ini dengan berbagai cara, dan kapan waktunya kita tidak tahu. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah tua sekali sampai 90 sampai 100, tapi lebih dari 100 pun firman Tuhan berkata apa? Kebanggaannya adalah menderita. Bapak Ibu yang kita bersyukur almarhum percaya dan menerima Tuhan Yesus, dia tidak terlambat percaya dan menerima Yesus. Karena inilah yang paling penting, yang sangat penting dalam kehidupan. Bapak Ibu, kematian ini bukan akhir dari kehidupan. Ada dua kehidupan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 ya, kita membaca di sana dikatakan apa? Ada dua orang yang sama-sama hidup di dalam dunia. Tapi apa yang terjadi? Pada saat hari dua-duanya meninggal. Yang satu namanya Lazarus, yang satu dikasihkan situ adalah orang lain. Pada saat hari dua-duanya meninggal. Tapi apa yang terjadi? Mereka berpisah. Si Lazarus bersama-sama dengan Bapak Abraham. Tapi si orang kaya ini dia berada di tempat yang di situ dituliskan nyala api yang sangat besar dan panas. Dia sangat kesakitan, dia sangat kepanasan di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bukan berarti kalau orang kaya meninggal masuk neraka, tidak. Ya, atau mungkin orang yang tidak punya kalau meninggal masih masuk surga, tidak. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat selanjutnya dikatakan apa? Nah, si orang kaya ini berkata minta supaya ada orang yang mengirim ke keluarganya, ya, supaya memberitakan supaya jangan sampai dia juga berada di satu tempat dengan penderitaan. Apa kata firman Tuhan? Hendaklah dia mendengar berita firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan Musa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Lazarus rupanya memiliki iman dan pengharapan, dia percaya kepada Tuhan sehingga dia bersama-sama dengan Bapak Abraham. Tapi seorang kaya ini hidupnya tiap hari berfoya-foya, dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya. Dia lebih mungkin mempertuhankan kekayaannya. Dia tidak sadar bahwa hidup ini ada yang mengaruniakan, hidup ini ada yang menciptakan. Pada satu hari dia dipanggil oleh Allah yang mengaruniakan hidup ini. Apa yang terjadi? Dia berada di satu tempat yang penuh dengan penderitaan, neraka namanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang paling penting, yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu memiliki iman di dalam Yesus. Karena tanpa iman kita tidak mungkin sampai di rumah Bapa di surga. Firman Tuhan menuliskan di dalam suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 berkata, iya, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup, tapi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia memiliki hidup yang kekal.
Tapi barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki kehidupan. Inilah Bapak Ibu yang dimaksudkan, yang paling penting, yang sangat penting, yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bukan harta kita, bukan uang kita. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, uang dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, itu hanya dipergunakan selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup. Nah, kalau Bapak di surga memanggil kita, apa yang akan kita dapatkan? Firman Tuhan katakan, pada waktu kita datang ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apa. Demikian juga waktu Tuhan panggil kita, semuanya kita akan tinggalkan. Kalau paling kita diberikan kaki, diberikan jas, pria, wanita diberikan gaun, tapi itu juga nanti akan rusak dan sebagainya. Apa yang paling penting? Yaitu iman di dalam Yesus. Karena inilah yang memberikan satu jaminan, yang memberikan satu kepastian supaya kita nanti berada di rumah Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pergi ke luar negeri, apa yang dibutuhkan? Paspor. Kalau tidak ada paspor, bisa nggak masuk ke dalam negara itu? Nggak bisa, pasti ditolak, suruh balik. Dan juga kalau Bapak sudah memanggil kita, apa yang kita lakukan? Harta kita, uang kita, semuanya akan ditolak. Paling penting, yang sangat penting adalah iman kita, yaitu iman di dalam Yesus. Karena iman inilah yang menyelamatkan kita. Kita bersyukur sekali lagi, almarhum tidak terlambat percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah mujizat yang besar, yang terbesar di dalam hidup almarhum. Bukan karena sembuh dari sakit penyakit, tapi mujizat yang terbesar adalah menerima anugerah keselamatan yang dari Bapak Ibu. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dengan perbuatan baiknya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Akibat dosa manusia harus binasa. Dan Tuhan menciptakan manusia sebenarnya umurnya tidak dibatasi. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Kejadian pasal pertama, kedua, Tuhan tidak berkata, "Hai manusia, aku ciptakan engkau umurnya hanya 100 tahun atau 1000 tahun." Dan Tuhan menciptakan manusia sempurna adanya. Bahkan Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk menaklukkan bumi ini. Tapi apa yang terjadi dengan manusia jatuh di dalam dosa, manusia pertama? Maka sejak itulah untuk manusia ditentukan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, manusia umurnya makin pendek, hanya 120 tahun. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 90 makin pendek lagi, dituliskan apa? 70 tahun. Kalau lebih dari itu kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi Bapak Ibu, kalau yang berumur pasti berasa bandingkan pada masa muda lalu Coba kalau yang muda-muda masih kuat kan lari maraton, tapi nanti kalau sudah berumur kayak saya ini, lari sudah terangkat, naik tangga katanya dengkulnya hilu. Kalau yang diceritakan biasanya apa? Obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Karena memang itulah firman Tuhan menuliskan kepada kita. Kebanggaannya adalah apa? Sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita memperhitungkan kepala. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan Yesus telah mengalahkan yang namanya kuasa dosa. Bapak Ibu bisa membaca di dalam suratan 1 Korintus pasal yang 15. Yesus datang ke dalam dunia ini mengalahkan kuasa dosa. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Tapi dia bangkit pada hari ketiga mengalahkan yang namanya kuasa kematian. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, dia akan mulai menang di dalam Yesus. Kematian bukan akhir dari kehidupan ini, tapi kematian di dalam Yesus adalah langkah awal untuk kita memasuki satu kehidupan yang baru, dunia yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Di mana kehidupan ini tidak ada lagi yang namanya masalah. Kalau hidup di dalam dunia ini pasti ada masalah. Walaupun yang masih bernapas pasti akan mengalami itu. Tapi kehidupan yang Tuhan janjikan, kehidupan yang akan datang, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit, tidak punya masalah. Almarhum telah terbebas dari sakit penyakit yang mungkin selama ini dia telah merdeka. Dan firman Tuhan menuliskan dalam kitab Wahyu pasal 14-13 kata apa? Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam. Sekali lagi kita bersyukur almarhum dipercaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia boleh dipanggil Tuhan
ya, dengan iman di dalam Yesus. Dia adalah orang yang berbahagia karena dia telah diampuni dosanya, dia telah terbebas dari segala penderitaan yang ada di dalam dunia ini, dan dia sudah berada di rumah Yesus. Bapak Ibu yang biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita, ya, menghibur kita. Sekiranya kita tidak mampu, kita tidak kuat, pasti kita akan mengalami kesedihan. Firman Tuhan berkata apa? Berilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berikan kondangan, datang kepada Tuhan, jangan datang kepada manusia. Boleh saja sih kepada manusia, tapi manusia itu banyak dibatasi, terbatas, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh uang. Ya, kita nanti sekarang ini bisa berkumpul, nanti kalau kita selesai mungkin ada yang lanjut ke pemakaman, ada yang kita dibatasi, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia maha adil, dia maha ada, dan sekarang ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berharaplah, bersandarlah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah harapan kita hanya kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, janganlah kita berharap. Yesus adalah harga satu-satunya yang sangat berharga dalam hidup kita. Bapak yang biar firman Tuhan ini sekali lagi menguatkan. Ada satu nasihat untuk kita semua di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Tujuan apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tuhan memberikan nasihat. Kita bisa berduka cita itu wajar dan manusiawi. Kalau kita tidak berduka cita, ditinggal dengan orang yang kita cintai, ya nggak normal. Duka cita, rasa sedih pasti. Tapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita, janganlah kita berduka cita seperti orang yang tidak percaya. Ya, kenapa? Kita harus mengetahui tentang mereka-mereka yang meninggal di dalam Yesus. Tujuannya adalah supaya kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak percaya. Kita harus tahu di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu dia meninggal. Maka berkata apa di dalam ayat 14? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu dia meninggal dunia, dia hanya kembali ke rumah di surga. Dan satu hari kelak kalau Tuhan panggil kita memiliki iman dan pengharapan yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti nanti kita akan berjumpa kembali dengan orang yang kita cintai. Dan ini adalah hanya perpisahan sementara, tapi nanti akan ada perjumpaan abadi yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihkan, kita berduka cita, sedih, tapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak. Di dalam Yesus ada di dalam Yesus sanggup memberikan kekuatan daya. Yesus sanggup memberikan penghiburan bagi kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya siapapun juga akan mengalami yang namanya problematika dan kehidupan ini. Entah itu kaya, fakir, miskin, besar, kecil, tua, muda. Dan kalau kita membaca ayat selanjutnya berkata apa? Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah yang paling penting dan sangat penting, yaitu kekuatan sehingga kita disanggupkan, kita bisa melewati dalam masa-masa sedih, masa-masa karena ada kekuatan yang daripada Tuhan yang menyangkupkan kita sehingga kita akan mampu bisa itu yang kedua adalah firman Tuhan ini akan menguatkan dan menentukan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita kan. Kita nyatakan satu pujian dalam diri dan terima kasih dari surga manusia. Saya akan berdoa terus.
keluarga yang menyenangkan. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera, mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga yang tinggalkan. Kiranya kasih karya-Mu anugerah-Mu cukup kepada mereka. Tuhan, berkati mereka, menumpangkan tangan kepada anakku, anakku sangat kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan mereka, Tuhan. Dalam mereka boleh mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Menyerahkan setiap keluarga dalam tangan Tuhan, sekolah yang memberkati mereka. Dan damai sejahtera, sukacita kepada Tuhan. Sebentar kami akan memberangkatkan jenazah almarhum Bapak Indra menuju pemakaman di Gunung Gadung. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami, jauhkan dari segala mara bahaya yang dirancang oleh kuasa-kuasa jahat. Kami biarlah perlindungan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba dan tidak merasa takut. Kami menyerahkan perjalanan ini hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersiap-siap dan nanti setelah Tak lama lagi
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau telah memimpin, menolong kami untuk kami menghantar jenazah akan anakmu almarhum Bapak Hendra Yakubus boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur untuk cuaca yang sudah Engkau berikan juga Tuhan. Dan biarlah lewat prosesi pemakaman jenazah ini juga Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan kembali menguatkan dan meneguhkan keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian prosesi pemakaman jenazah ini dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Setiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya yang memimpin kita. Mari kita angkat pujian nomor 162. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakjubkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Benar, setiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan dan tangan kanan yang memimpin kita. Setiap kita pasti Tuhan akan panggil, tapi kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Begitu juga kita kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan tidak membawa apa-apa. Kita hanya punya hati sebagai hamba yang taat kepadanya. Mari kita kembali angkat pujian nomor 76. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pak Hendra Yakobus mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara yang telah mengantarkan ayahanda kami ke tempat peristirahatan terakhir. Saya juga mengucapkan terima kasih dari pihak gereja. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah membantu menguburkan ayahanda kami.
tidak banyak yang dapat kami berikan. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak-bapak. Saya harap ini adalah tangisan yang terakhir. Tidak ada lagi yang bersedih-sedih. Kita semua akan berbahagia besok-besok. Sampai kita akan menemani Papa semua seperti hari ini. Inilah yang dapat kami sampaikan dari pihak keluarga. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Semua sayang Papa dan Papa sayang semua. Amin. Bapak, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk telah menolong memimpin kami, untuk kami memakamkan jenazah akan anakmu almarhum Bapak Hendra. Boleh semua berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Dan Engkau yang sudah memberikan cuaca yang baik, yang indah ini, dan sehingga kami boleh melaksanakan dengan tidak kurang satu apapun, Bapak. Sebentar kalau kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan juga memimpin menolong kami, untuk kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Bapak di surga, kembali hamba-Mu berdoa untuk keluarga tinggalkan, baik juga yang hadir di tempat ini, kiranya Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau nanti kita meninggalkan tempat ini, biarlah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang percaya, katakan amin. Ya.